Shalom, pada saat ini kita akan belajar pelajaran dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf. Kisah Yusuf terdapat di dalam Kejadian 37, di Kejadian 39, 41 dan 45 yang akan kita pelajari saat ini. Sebelumnya, kita rindu untuk mengundang Roh Kudus dengan berdoa. Tuhan Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami rindu untuk duduk di kaki-Mu, untuk belajar akan firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu. Dan kami meminta kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan kepada masing-masing kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan melalui pelajaran yang akan kami pelajari saat ini. Kiranya Tuhan berserta dengan kami, dan Tuhan kiranya mengampuni kami dari kesalahan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita tahu Yusuf adalah anak dari Yakub. Yakub ini memiliki 2 istri dan 2 gundik. Dan Yusuf adalah salah satu dari anak Yakub. Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki lainnya. Dan Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub karena berasal dari istri yang dikasihinya, yaitu Rahel. Dan Yusuf mendapatkan kasih lebih dari Yakub, dan dia juga diberikan jubah yang maha indah oleh Yakub, sehingga saudara-saudaranya membenci Yusuf dan iri hati kepadanya. Dan iri hati saudara-saudaranya ini semakin bertambah ketika Yusuf memiliki mimpi. Yusuf menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Kita semua tahu mimpi Yusuf yang pertama adalah dia melihat berkas gandum saudara-saudaranya ini menunduk kepada berkas gandum Yakub. Dan mimpi berikutnya bahwa semua bulan bintang dan matahari menunduk kepada Yusuf. Dan hal ini semakin membuat saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Kemudian kita akan baca pada saat ini di Kejadian 37 ayat 12 sampai 20. Ayat 12, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Kemudian ayat 17 dikatakan, "Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." Ayat 20, "Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Jadi dari beberapa ayat yang kita telah baca, kita melihat bahwa pelajaran yang kita bisa dapat dari kisah Yusuf, bahwa Yusuf karena iri hati, saudara-saudaranya ini berencana untuk membunuh dia. Dan kemudian di ayat yang berikutnya kita bisa baca di ayat 26 sampai 28 dan 36. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Adapun Yusuf
ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi, saudara-saudaranya ini tidak jadi membunuh Yusuf, tetapi mereka menjual kepada orang Ismail dan akhirnya Yusuf dijual sebagai budak di Mesir menjadi budak Potifar dengan harga 20 shikal perak. Pelajaran pertama yang kita bisa dapat dari Yusuf, Yusuf ini sama seperti Kristus. Kehidupannya menggambarkan kehidupan Kristus. Iri hatilah yang menggerakkan saudara-saudara Yusuf untuk menjual Yusuf sebagai budak. Mereka berharap untuk mencegahnya menjadi lebih besar dari mereka sendiri. Dan ketika ia dibawa ke Mesir, mereka menyanjung diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan terganggu lagi dengan mimpi-mimpinya. Bahwa mereka telah menyingkirkan semua kemungkinan untuk menggenapinya. Tetapi rencana mereka sendiri telah dikalahkan oleh Tuhan untuk mewujudkan peristiwa yang mereka rancang untuk halangi. Dan kita tahu bahwa akhirnya rencana Tuhanlah yang terjadi, bukan rencana dari saudara-saudaranya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa iri hati membuat saudara-saudara Yusuf ini melakukan dosa. Iri hati membuat saudara-saudaranya ini berencana membunuh. Iri hati membuat saudara-saudara Yusuf ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada saudaranya. Dan mereka merasa bahwa mereka dapat mengalahkan Tuhan dalam peristiwa yang akan terjadi kepada Yusuf. Mereka merasa bahwa mereka sudah tidak akan mungkin Yusuf akan lebih tinggi daripada mereka. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar kepada Yusuf. Demikian juga dengan Kristus. Para imam dan tua-tua Yahudi cemburu kepada Kristus. Karena mereka takut dia akan menarik perhatian orang banyak dari mereka. Mereka membunuh dia untuk mencegah dia menjadi raja. Tetapi dengan demikian, mereka membawa akibat yang sama. Jadi kita tahu bahwa para imam dan tua-tua Yahudi pada saat itu, ketika Yesus datang dan banyak mengajar dan menyembuhkan, banyak orang lebih datang kepada Tuhan. Dan itu membawa kecemburuan kepada para imam dan tua-tua. Jadi akhirnya mereka berencana untuk membunuh Yesus. Tapi kita tahu bahwa Yesus, dia tetap menjadi raja ya. Raja kasih karunia. Karena Yesus menganugerahkan dirinya untuk menjadi mati bagi manusia. Yusuf melalui perbudakan di Mesir, dia menjadi penyelamat bagi keluarga bapaknya. Tetapi kenyataan ini tidak mengurangi rasa bersalah saudara-saudaranya. Demikian juga penyaliban Kristus oleh musuh-musuhnya membuat dia menjadi penebus manusia. Juru selamat umat manusia yang telah jatuh dan penguasa atas seluruh dunia. Tetapi kejahatan para pembunuhnya sama keji seakan-akan tangan Allah yang mengatur peristiwa-peristiwa itu tidak mengendalikan peristiwa-peristiwa itu untuk kemuliaannya sendiri dan kebaikan manusia. Jadi manusia berusaha untuk menghalangi rencana Tuhan. Sama seperti saudara-saudara Yusuf tadi berusaha menghalangi agar Yusuf lebih tinggi daripada mereka. Tapi kuasa Tuhan lebih tinggi daripada kuasa manusia. Dan kita tahu pada akhirnya Yusuf tetap menjadi penguasa melebihi dari saudara-saudaranya. Kemudian kita baca berikutnya di dalam Kejadian 39 ayat 1-6. Kita tahu bahwa Yusuf akhirnya menjadi pegawai di Mesir, dia menjadi pegawai Potifar. Ayat 1 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5,
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, pelajaran kedua yang kita bisa dapat dari sini adalah Yusuf adalah seorang pekerja keras. Ya, kita tahu bahwa Yusuf ini tadinya adalah anak kesayangan dari Yakub, anak kesayangan dari orang tuanya. Kemudian ia dijual sebagai budak. Akan tetapi ketika Yusuf ini menjadi seorang budak, dia tidak menjadi orang yang malas-malasan, tetapi dia adalah seorang yang pekerja keras. Karena kita tahu tadi dari ayat yang kita telah baca, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam rumah Potifar ini menjadi baik keadaannya dan Potifar ini menjadi berhasil. Kemakmuran yang nyata yang menyertai segala sesuatu berada di bawah pengawasan Yusuf bukanlah hasil dari mujizat yang langsung, tetapi usaha, perhatian, dan tenaganya dimahkotai dengan berkat ilahi. Yusuf mengaitkan keberhasilannya dengan kemurahan Tuhan, dan bahkan tuannya yang penyembah berhala pun menerima hal ini sebagai rahasia kemakmurannya yang tak tertandingi. Namun, tanpa usaha yang tekun dan terarah, kesuksesan tidak akan pernah tercapai. Tuhan dimuliakan oleh kesetiaan hambanya. Adalah tujuannya bahwa dalam kemurnian dan kejujuran, orang yang percaya kepada Allah harus tampil berbeda dengan para penyembah berhala, supaya terang anugerah surgawi dapat bersinar di tengah-tengah kegelapan kekafiran. Jadi dari Yusuf kita belajar bahwa Yusuf adalah seorang yang bekerja keras. Dikatakan bahwa itu bukan suatu mujizat yang langsung katanya. Tetapi dikatakan ada apa? Ada usaha, ada perhatian, dan ada tenaga yang dia keluarkan dan itu dimahkotai dengan berkat ilahi. Jadi kita lihat di sini bahwa apabila kita bekerja sama dengan Tuhan, artinya kita memiliki usaha, kita memiliki perhatian dan tenaga kita, maka kita akan disertai oleh Tuhan dan berkat ilahi juga akan menjadi bagian kita. Kemudian selanjutnya kita akan baca di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuan itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ya, dari ayat ini kita lihat bahwa Yusuf adalah seorang yang berintegritas. Kita tahu ceritanya bahwa istri Potifar bahkan berulang kali menggoda Yusuf. Dan Yusuf ini tahu bahwa dia kalau tidak menuruti istri Potifar ini, dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan penjara atau bahkan kematian. Tetapi Yusuf berkata dalam ayat 9 tadi, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah?" Jadi kita lihat bahwa Yusuf adalah seorang yang berintegritas. Iman dan integritas Yusuf harus diuji dengan ujian yang berapi-api. Istri tuannya berusaha membujuk pemuda ini untuk melanggar hukum Allah. Sebelumnya ia tidak tercemar oleh kerusakan yang merajalela di negeri kafir itu. Tetapi pencobaan ini yang begitu tiba-tiba, begitu kuat, begitu menggoda, bagaimana ia harus menghadapinya? Yusuf tahu betul apa yang akan menjadi konsekuensi dari perlawanan. Di satu sisi ada kerahasiaan, kemurahan hati, dan pahala. Di sisi lain ada aib, penjara, bahkan mungkin kematian. Seluruh hidupnya di masa depan bergantung pada keputusan saat itu. Apakah prinsip akan menang? Akankah Yusuf tetap setia kepada Allah?
Dengan kecemasan yang tidak dapat diungkapkan, para malaikat melihat kejadian itu. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Yusuf sudah tahu bahwa apabila dia mengadakan perlawanan, dia akan mendapatkan aib, penjara, bahkan kematian. Dan kemudian jawaban Yusuf menunjukkan bahwa kekuatan prinsip agama ada. Ia tidak akan mengkhianati kepercayaan tuannya di bumi, dan apapun akibatnya, ia akan tetap setia kepada tuannya yang di surga. Di bawah pengawasan Allah dan para malaikat yang kudus, banyak orang mengambil kebebasan yang tidak akan membuat mereka bersalah di hadapan sesamanya, tetapi pikiran Yusuf adalah Allah. Bagaimana aku dapat melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Jadi kita lihat di sini bahwa Yusuf pikiran yang pertamanya adalah Allah. Dia tidak mau merasa bahwa dia baik, terlihat baik dan tidak bersalah di hadapan sesamanya, tetapi dia lebih memilih meskipun dia terlihat bersalah di hadapan sesamanya, tetapi apa? Dia adalah benar di hadapan Allah. Jikalau kita memelihara suatu kesan yang menjadi kebiasaan bahwa Allah melihat dan mendengar segala sesuatu yang kita lakukan dan katakan, dan menyimpan catatan yang setia mengenai perkataan dan perbuatan kita, dan bahwa kita harus memenuhi semuanya itu, kita akan takut berbuat dosa. Suatu kata-kata yang baik ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita memiliki kesan bahwa Allah melihat segala sesuatu, mau yang kita pikirkan, mau yang kita katakan atau kita lakukan, dan semuanya itu akan dicatat di dalam buku catatan dosa, maka kita akan takut berbuat dosa. Itulah yang menjadi pikiran Yusuf. Pikiran pertamanya adalah Allah, bahwa Allah melihat segala sesuatu. Bapa di surga selalu melihat ke bawah, melihat segala sesuatu yang kita katakan, yang kita lakukan, dan kita pikiran. Bahkan motif kita pun Tuhan bisa lihat. Segala sesuatu mungkin kebaikan yang kita lakukan kepada sesama kita, tapi apabila kita memiliki motif yang salah, Tuhan dapat melihatnya. Jadi, biarlah kita memiliki kesan ini di dalam kehidupan kita selalu. Maka kita akan takut berbuat dosa, sama seperti Yusuf yang mengatakan, bagaimana aku bisa melakukan kejahatan yang besar ini terhadap Allah. Kemudian selanjutnya kita baca Kejadian 39 ayat 20-23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, suatu kata yang muncul lagi. Apa yang dikerjakannya, Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kita tahu cerita berikutnya bahwa Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketika dia di penjara, Yusuf ini adalah tetap menjadi orang yang sama ya dia. Dia tetap adalah orang yang rajin dan bahkan dia menjadi kesayangan kepala penjara itu. Dan semua dikatakan di sini segala pekerjaan Yusuflah yang mengurus di dalam penjara itu. Dan segala sesuatu dipercayakan pada Yusuf dan kepala penjara katanya tidak mencampurinya. Di sini kita lihat bahwa Yusuf ini adalah orang yang penuh kesabaran. Meskipun dia di dalam penjara, dia tetap menjadi orang yang sama, yang seorang yang bekerja keras ya. Kesetiaan Yusuf menyebabkan hilangnya reputasi dan kebebasannya. Inilah ujian terberat yang harus dihadapi oleh orang-orang yang saleh dan takut akan Allah. Bahwa kejahatan tampaknya berhasil, sementara kebajikan diinjak-injak di dalam debu. Agama Yusuf membuat emosinya tetap manis, simpatinya terhadap kemanusiaan tetap hangat dan kuat, terlepas dari semua cobaan yang dialaminya. Tidak lama setelah ia masuk dalam kehidupan penjara, ia membawa semua kecerahan prinsip-prinsip Kristennya ke dalam latihan yang aktif.
Ia mulai membuat dirinya berguna bagi orang lain. Ia tetap ceria karena ia adalah seorang pria Kristen. Tuhan sedang mempersiapkannya di bawah disiplin ini untuk situasi yang penuh tanggung jawab, kehormatan, dan kegunaan. Dan ia bersedia untuk belajar. Ia menerima dengan baik pelajaran-pelajaran yang Tuhan akan ajarkan kepadanya. Ia belajar memikul kuk di masa mudanya. Ia belajar memerintah dengan terlebih dahulu belajar taat kepada Tuhan. Jadi kita lihat Yusuf ini orang yang sabar ya. Meskipun dia tidak bersalah, kemudian dia dipenjara, tapi dia tetap dikatakan prinsip Kristennya itu ada tetap, walaupun dia menjadi seorang tahanan. Dikatakan agama Yusuf itu membuat emosinya tetap manis. Nah, ini suatu pelajaran yang baik buat kita. Apakah segala situasi yang ada di dalam kehidupan kita itu membawa emosi kita tetap manis? Ataukah ketika ada sesuatu hal yang terjadi sama kita yang tidak sesuai dengan kehendak kita, apakah emosi kita tetap manis seperti Yusuf ini? Apakah kita menjadi orang yang tetap hangat dan kuat meskipun cobaan itu dialami Yusuf? Kemudian dia adalah seorang yang tetap ceria dikatakan karena dia adalah pria Kristen, dan dikatakan bahwa dia ini bersedia untuk belajar ya. Belajar meskipun di dalam tahanan, dia belajar apa? Belajar kesabaran ya. Karena Tuhan sedang mengajar dia untuk apa? Untuk taat kepada Tuhan apapun situasi yang dihadapkan kepadanya. Kemudian selanjutnya, watak Yusuf yang sesungguhnya bersinar, bahkan di dalam kegelapan penjara bawah tanah. Ia berpegang teguh pada iman dan kesabarannya. Tahun-tahun pelayanannya yang setia telah dibalas dengan sangat kejam. Tetapi hal ini tidak membuatnya menjadi murung atau tidak percaya. Ia memiliki kedamaian yang datang dari kesadaran akan ketidakbersalahan. Dan ia mempercayakan kasusnya kepada Allah. Ia menemukan pekerjaan yang harus dilakukan bahkan di dalam penjara. Tuhan sedang mempersiapkannya dalam sekolah penderitaan untuk kegunaan yang lebih besar. Dan dia tidak menolak disiplin yang diperlukan. Jadi kita lihat di sini bahwa Yusuf berpegang teguh pada iman dan kesabarannya ya. Kita tahu bahwa dia sudah lama ini melayani apa? Melayani tuannya Potifar. Tetapi apa? Pelayanannya ini dibalas dengan sangat kejam, bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kalau orang misalnya dimasukkan penjara biasanya jadi apa? Jadi murung, tapi ini tidak terjadi pada Yusuf. Karena dia memiliki apa? Dia memiliki kedamaian. Karena dia tahu bahwa meskipun dia di dalam penjara, meskipun mungkin dia di hadapan sesamanya adalah ada kedapatan dia bersalah, tapi dia memiliki damai karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhannya tahu bahwa dia tidak bersalah. Dan dia mempercayakan kasusnya kepada Allah. Dan Tuhan dikatakan sedang mempersiapkan dia dalam sekolah penderitaan. Meskipun dia di dalam penjara, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak menolak disiplin yang Tuhan lakukan kepadanya bahwa dia harus mengalami penjara. Biarlah itu juga menjadi pelajaran buat kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin ada sesuatu hal yang kita lakukan kepada orang lain yang tidak dibalas mungkin dengan baik, kita harus apa? Kita harus tetap menjadi orang yang sabar. Dan segala sesuatu yang mungkin terjadi sama kita yang mungkin kita rasakan tidak sesuai, biarlah kita mempercayakan setiap kasus itu kepada Allah. Karena Tuhan tahu yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya sedikit orang yang menyadari pengaruh hal-hal kecil dalam kehidupan terhadap perkembangan tabiat. Tidak ada hal yang harus kita lakukan yang benar-benar kecil. Berbagai keadaan yang kita hadapi dari hari ke hari dirancang untuk menguji kesetiaan kita dan membuat kita memenuhi syarat untuk kepercayaan yang lebih besar. Dengan mematuhi prinsip dalam transaksi kehidupan sehari-hari, pikiran menjadi terbiasa untuk memegang tuntutan tugas di atas kesenangan dan kecenderungan. Pikiran yang didisiplinkan dengan demikian tidak terombang-ambing antara benar dan salah. Seperti buluh yang gemetar tertiup angin. Mereka setia pada tugas karena mereka telah melatih diri mereka sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan kesetiaan dan kebenaran. Dengan kesetiaan dalam hal yang paling kecil, mereka memilih kekuatan untuk setia dalam hal yang lebih besar.
Karakter yang jujur jauh lebih berharga daripada emas di Ofir. Tanpa itu tidak seorang pun dapat mencapai kedudukan yang terhormat. Tetapi karakter itu tidak diwariskan. Ia tidak dapat dibeli. Keunggulan moral dan kualitas mental yang baik bukanlah hasil sebuah kebetulan. Karunia-karunia yang paling berharga tidak ada nilainya kecuali semuanya itu ditingkatkan. Jadi kita lihat di sini Yusuf adalah seorang yang sabar. Dia dikasih pekerjaan di dalam penjara, dia tetap setia. Waktu dia bekerja sebagai budak Potifar, dia juga setia. Jadi di dalam segala hal Yusuf ini adalah orang yang setia. Dia setia dalam hal-hal yang paling kecil yang dia berikan kepadanya, dan itu membuatnya dia memiliki kesetiaan Tuhan percayakan untuk sesuatu yang lebih besar. Kemudian selanjutnya kita baca di Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kita tahu ceritanya berlanjut. Yusuf di penjara dan ada dua orang yang di penjara bersama Yusuf, yaitu juru minum dan juru roti. Kedua juru minum dan juru roti ini sama-sama mendapatkan mimpi. Dan mimpi mereka berhasil diartikan oleh Yusuf. Dan kita tahu bahwa akhirnya mimpi itu terjadi kenyataannya seperti yang Yusuf katakan. Dan ketika juru minum ini berhasil keluar dari penjara setelah 3 hari itu, Yusuf berkata kepada juru minum ini, ingatlah aku bahwa aku di dalam penjara ini tidak bersalah. Tapi kita tahu bahwa juru minum ini melupakan Yusuf ya. 2 tahun kemudian barulah terjadi peristiwa ini. Firaun bermimpi dan semua orang di kerajaannya ini tidak ada yang dapat mengartikan mimpi. Dan akhirnya juru minum ini baru mengingat bahwa ada temannya di penjara Yusuf ini yang mampu mengartikan mimpinya. Dan akhirnya Yusuf pun dipanggil karena pada saat itu Firaun mempunyai mimpi yang tidak dapat diartikan. Tetapi kita lihat di sini di ayat 16 bahwa Yusuf ini menyahut apa? Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Pelajaran apa yang dapat kita dapatkan dari Yusuf di sini? Yusuf adalah seorang yang penuh dengan kerendahan hati. Kita tahu bahwa jawab Yusuf pada raja menunjukkan kerendahan hati serta imannya kepada Allah. Kerendahan hatinya itu tidak mengakui keagungan bahwa ia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakannya. Hanya Allah saja yang dapat menerangkan rahasia-rahasia ini. Ya, suatu pelajaran yang baik dari Yusuf ya. Dia adalah orang yang rendah hati. Mungkin kalau masing-masing kita ada sesuatu hal yang baik, seringkali kita mengambil kredit Tuhan ya. Oh iya, itu gara-gara saya. Kalau tidak ada saya tidak akan berhasil. Semua gara-gara aku, saya dan saya. Tetapi Yusuf di sini dia menyerahkan segala kemuliaan itu kepada Tuhan. Dikatakan bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakannya. Karena hanya Allah yang dapat menerangkan rahasia-rahasia ini. Kemudian kita lanjut baca di Kejadian 45 ayat 1-5. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan air matanya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu berserulah ia, serulah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Kita tahu ceritanya berlanjut bahwa akhirnya Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun. Dan kita tahu benar seperti apa yang dimimpikan oleh Firaun, kelaparan pun terjadi 7 tahun berikutnya. Dan Yusuf sudah diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dan saat itu kelaparan terjadi di mana-mana, dan Yakub dan anak-anaknya juga terjadi kelaparan di negeri mereka. Akhirnya Yakub menyuruh anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf ini untuk membeli gandum ke Mesir. Dan ketika mereka membeli gandum ke Mesir, Yusuf mengetahui bahwa itu saudara-saudaranya. Dan kita tahu dari ceritanya bahwa pada saat pertama saudara-saudara Yusuf ini datang, mereka datang tanpa Benyamin ya, adiknya Yusuf. Dan untuk mengetahui keadaan Benyamin, Yusuf ini menahan salah satu dari saudaranya itu, Simeon ya, ditahan. Dan kemudian pada kali yang kedua saudara-saudaranya itu akhirnya membawa Benyamin ke situ. Dan kita tahu ceritanya bahwa Yusuf ini menguji saudara-saudaranya untuk melihat apakah saudara-saudaranya ini sudah berubah atau tidak, dengan cara dia memasukkan sebuah piala ke dalam kantongnya Benyamin. Dan ketika didapati bahwa Benyamin yang kedapatan mencuri, saudara-saudaranya ini tidak mau Benyaminlah yang mendapat hukuman. Bahkan mereka mau rela untuk menggantikan Benyamin ini. Ya, di sini kita lihat bahwa saudara-saudaranya ini sudah berubah ya. Sudah berubah dari kelakuannya yang dahulu, yang tidak baik, yang berbuat jahat kepada saudara-saudaranya. Dan dari situ Yusuf kita lihat bahwa dia apa? Dia mengampuni saudara-saudaranya. Pelajaran yang kita dapatkan juga bahwa Yusuf ini memiliki hati yang mengampuni. Ya, kita bisa lihat pasti berat ya yang dialami Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan ketika dia memohon agar saudara-saudaranya itu mau melepaskannya, tapi saudara-saudaranya itu bahkan apa? Menjualnya sebagai budak. Tapi Yusuf tidak 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 dendam terhadap saudara-saudaranya. Di sini dikatakan Yusuf ini punya pilihan. Ia dapat memilih untuk menghukum saudara-saudaranya atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya, atau ia dapat mengampuni mereka dan bersatu kembali dengan mereka. Yusuf memilih pengampunan, dan Allah ingin kita juga mengampuni orang lain. Yusuf adalah salah satu contoh terbaik dalam Alkitab tentang orang pemaaf. Pengampunan memampukan Yusuf untuk tidak membalas dendam atau menjadi getir dan marah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yusuf adalah seorang yang pemaaf. Yusuf itu memilih mengampuni saudara-saudaranya. Dan itu menjadi pelajaran juga bagi kita. Seringkali mungkin kita juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitar kita. Apakah kita mau mengampuni sama seperti Yusuf? Dikatakan bahwa kesabaran dan kelemah lembutan Yusuf di bawah ketidakadilan dan penindasan, pengampunannya yang siap sedia dan kebajikannya yang luhur terhadap saudara-saudaranya yang tidak wajar, melambangkan kesabaran juru selamat yang tidak pernah mengeluh terhadap kebencian dan penganiayaan orang-orang jahat. Dan pengampunannya bukan hanya terhadap para pembunuhnya, tetapi juga terhadap semua orang yang telah datang kepadanya untuk mengakui dosa-dosa mereka dan memohon pengampunan. Jadi kesabaran pengampunan Yusuf ini sama dengan kesabaran juru selamat. Biarlah pelajaran dari kisah Yusuf ini boleh menjadi pelajaran kita. Biarlah masing-masing kita boleh belajar dari pelajaran saat ini mengenai Yusuf, supaya kita juga bisa memiliki hati yang mengampuni, memiliki kerendahan hati, memiliki kesabaran. Kita juga seorang yang boleh menjadi orang yang berintegritas, dan kita juga adalah seorang yang bekerja keras, dan terlebih kita adalah orang yang sama seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Saya bawakan firman ini dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati. Kita akan tutup firman Tuhan pada saat ini dengan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih
atas firman yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami belajar dari kisah Yusuf. Terima kasih Tuhan memberikan pelajaran ini kepada kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang boleh menjadi seorang pekerja keras seperti Yusuf dimanapun kami ditempatkan. Apakah itu kami sebagai budak ataupun di dalam penjara seperti Yusuf. Tuhan menyertai segala suatu pekerjaannya dan Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan juga menyertai Yusuf menjadi seorang yang berintegritas karena di dalam pikirannya yang pertama adalah Allah, dan dia selalu memiliki kesan bahwa Tuhan melihat segala sesuatu, sehingga itu yang membuat kami manusia untuk takut untuk berbuat dosa. Ketika kami mengetahui bahwa Allah mencatat segala sesuatu, biarlah kami boleh selalu tetap setia kepada Tuhan dan tidak melakukan dosa terhadap Tuhan. Kami juga adalah mempelajari bagaimana Yusuf adalah orang yang sabar meskipun dia di dalam penjara. Dia juga adalah orang yang rendah hati, yang tidak mengambil kemuliaan untuk diri, tetapi segala suatu kemuliaan dibawakan ke dalam Tuhan. Dan Yusuf adalah juga orang yang mengampuni. Biarlah itu menjadi pelajaran juga bagi kami, Tuhan. Kami berterima kasih atas firman ini. Biarlah firman ini yang disertai oleh Roh Kudus boleh mengubahkan kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Mengampuni kami dari kesalahan dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.